SMAN 9 Kota Bogor mengadakan perayaan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam 1447 dengan tema Light of Rasul atau Lentera Iman. Pada Rabu 17 September 2025, acara ini dihadiri oleh sekitar 1.000 siswa dari kelas 10, 11, dan 12. Kepala Sekolah SMAN 9 Kota Bogor Rini Listari SPD MPD menyatakan bahwa perayaan Maulid Nabi ini bertujuan untuk meneladani sifat-sifat mulia Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan meneladani sikap dan perbuatan Rasulullah, kita dapat menjadi penerang bagi diri sendiri dan orang lain. Rini Listari juga menekankan pentingnya memiliki akhlak mulia dan menjadi generasi yang kreatif dan bertanggung jawab. Harapan kita anak-anak SMAN 9 Kota Bogor dapat menjadi generasi Pancawalya Bagir, yaitu generasi yang berakhlak mulia dan singer dalam kurung tanggap kreatif dan gedit. Perayaan Maulid Nabi ini diisi dengan berbagai kegiatan positif seperti membaca Al-Quran, tadarus, dan ceramah tentang sifat-sifat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Siswa-siswa juga diajarkan untuk memiliki sikap yang baik seperti senyum, sapa, dan salam serta tidak berpikir negatif terhadap orang lain. Dengan tema Light of Rasul, SMAN 9 Kota Bogor berharap dapat menanamkan nilai-nilai Islami dan membentuk generasi yang berkarakter dan berakhlak mulia. Menambahkan Duha Malik selaku penceramah, alhamdulillah tadi kami selesai mengisi kajian Maulid Nabi Muhammad di Masjid Agung Alun-Alun Kota Bogor. Yang disampaikan tadi bersihkan tentang akhlak dan sifatnya Nabi biar anak-anak itu biar semakin pintar, semakin dekat dengan Nabi. Jadi bukan hanya sekedar omongan saja, tapi juga mulai tahu bagaimana sifatnya Nabi, akhlaknya Nabi, dan mulai mempraktekkan juga ketika di rumah. Pesan buat anak-anak yang tadi ikut Maulid Nabi, mari tunjukkan rasa cinta kita kepada Nabi dengan cara apa? Dengan cara meniru sifat dan akhlaknya Nabi. Karena kalau seandainya kita mengaku cinta tapi kita gak tahu sifat, gak tahu akhlaknya, itu hanya sekedar omong-omong doang. Jadi kita harus tahu sifatnya, kita harus tahu akhlaknya Nabi, dan kita harus mulai mempraktekannya. Dari Kota Bogor, Jawa Barat, Robi Sunjaya, Palapa TV mengabarkan. Yang telah berusaha dengan maksimal demi terselenggaranya kegiatan Maulid Nabi ini, dan terima kasih sebesar-besarnya kepada manajemen DKM Masjid Agung Bogor. Bulan ini, tepatnya tanggal 12 Rabiul Awal, merupakan hari kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, untuk menghormati dan meningkatkan rasa cinta kepada Rasulullah, maka terlaksana acara Maulid Nabi hari ini. Dengan rasa syukur dan bahagia, kita berkumpul di sini untuk merayakan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maulid adalah momen yang istimewa bagi kita sebagai umat Islam, karena hari ini kita kembali mengenang kelahiran Rasulullah yang membawa cahaya petunjuk bagi seluruh umat manusia sesuai dengan tema hari ini, Light of Rasul. Nabi Muhammad adalah lentera teladan yang terang, seterang-terangnya. Beliau adalah iman generasi hebat untuk menciptakan generasi Bagir, berakhlak mulia dan singer, tanggap, kreatif dan gesit, seperti anak-anak SMA Negeri 9 Kota Bogor. Melalui peringatan Maulid Nabi ini, mari kita tingkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah dengan mengikuti jejaknya dalam segala aspek kehidupan. Kita harus menjadi pribadi yang lebih baik, lebih bermartabat, dan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tema Cahaya Rasul. Tema ini mengingatkan kita akan pentingnya meneladani akhlak dan ajaran Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai generasi muda, anak-anakku dan kalian sebagai pelajar harus mampu mengambil nilai-nilai positif dari perjuangan dan keteladanan Rasulullah. Dalam momen yang penuh berkah ini, mari kita bersama-sama merenungkan ajaran-ajaran Nabi yang penuh kasih sayang, kebijaksanaan dan keadilan. Bapak Ibu,
marilah kita juga berusaha mengikuti jejaknya dalam memberikan pendidikan yang berkualitas, berpegang teguh pada nilai-nilai kebaikan, dan menciptakan lingkungan yang penuh toleransi dan persatuan di SMA Negeri 9 Kota Bogor. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya buka kegiatan peringatan Maulid Nabi 1447 Hijriah SMA Negeri 9 Bogor secara resmi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semoga Maulid Nabi ini membawa berkah dan inspirasi bagi kita semua dalam menjalankan tugas kita dalam dunia pendidikan. Kalian sebagai pelajar SMA Negeri 9 dan kami sebagai guru-gurunya. Saya berharap acara hari ini dapat berjalan dengan lancar dan seluruh warga SMA Negeri 9 Bogor dapat mengambil nilai-nilai baik pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi untuk Alaihi Wasallam bersabda, "Ala ukhbirukum bima tuharrimu alaihi nar." Jadi pada saat Nabi lagi nongkrong sama sahabat, ya, Nabi kalau nongkrong itu ngopi, kita baca Al-Fatihah, udah jadi lah, ya, terhindar dari api neraka. Kenapa Nabi langsung bilangnya, nggak langsung aja bilang ada golongan yang akan masuk surga, tapi Nabi bilangnya ada satu ala kulli hayyinin layyinin qaribin wasahlin. Nah, dapat yang pertama hayyinin, 1 2 3, yang laki-laki hayyinin, yang perempuan hayyinin. Maka penghuni surga yang pertama, salah satu sifatnya Nabi Muhammad SAW mempunyai sifat tenang. Karena dia punya sifat hayyin, dia tenang. Yang lain misalnya, ibu gimana, saya gak sanggup kayaknya ini. Tapi karena dia habis ngaji, kemudian mempunyai sifat tenang, dikasih tugas walaupun katanya itu susah kata orang-orang, dia bilang Allah tidak akan membebani seseorang kecuali diberikan kesanggupan. Jadi saya tenang. Al-Quran malah ngantuk, ada yang kayak gitu. Karena disitulah pada saat kita dekat sama Allah, Allah akan memberikan ketenangan. Karena hal yang pertama adalah tenang. Suatu ketika rumah dibakar sama ada satu oknum membakar rumah. Kemudian yang punya rumah ini, maka beda sih antara rajin sholat, rajin ibadah, rajin baca Al-Quran, itu suara jantung itu tenang. Maka carilah ketenangan itu sifat yang disukai oleh rohani, ya, di hati. Maka carilah ketenangan itu apa yang disukai oleh hati. Kalau kita sholat tenang tidak? Kalau kita baca Al-Quran tenang tidak? Kalau kita zikir baca sholawat tenang tidak? Tapi jangan lupa, jadi teman-teman, setiap hari jangan sampai kita lepas tidak membaca Al-Quran. Al-Quran, kita sholat 5 waktu, ya, kita dengar kajian, kita zikir, kita ingat segala situasi sama Allah. Itu karena kita pengen menjadi manusia yang tenang. 100 kaum muslimin melawan berapa? 3.000, ya, ribuan. Coba bandingkan satu kaum muslimin menang pada saat perang di Badar. Takbir, tenang dulu, ya.
ada peralatan aktivitas yang lain juga akan tenang. Yang pertama hayyinin, yang kedua layyinin. Apa? 1, 2, 3. Yang laki-laki, yang laki-laki, yang perempuan. Yang kedua ini layyinin artinya lemah lembut. Punya botol, kalau kita minum, kalau di dalamnya air putih, yang air putih. Kalau di dalam botol kita sirup marjan yang keluar, mencerminkan hati yang baik. Kalau misalnya dari perkataan itu yang kasar-kasar, yang kotor, berarti hatinya juga karena perkataan adalah cerminan hati. Ini kadang-kadang kita melihat orang yang hidup uang dari balik yang baik, karena sampai ada pepatah, ada yang lebih tajam daripada pisau, yaitu adalah lisan. Mulut ini bisa membunuh tanpa tersentuh. Sekarang zaman teknologi mulai canggih, bukan hanya mulut yang bicara, tapi apa? Hah? Nih, lulun marahing, ya. Tangan kita bukan hanya mulut yang bicara zaman sekarang, tapi apa? Tangan. Jaga mulut, jaga tangan. Yang ketiga, tadi yang pertama jilid lemah lembut, ya. Yang ketiga qoribin. Apa? 1, 2, 3. Udah ngaji ini terus ujian nanti masih ingat gak kita jadi orang tuh harus tolong menolong, situasinya lagi ujian sekolah, masuk gak? Gak nyambung ya. Apa? Yang nolongin itu bisa jadi ngasal-ngasal gitu. Kamu apa? Padahal jawabannya bukan itu. Gitu kan? Maka jangan percaya pada saat ujian ya sama orang lain. Maka Rasulullah mempunyai sifat qarib, dekat. Jangan sampai kita karena ada ucapan, karena ada masalah, kita jauh sama teman kita. Lagi ngumpul di kantin misalnya. Itu kemudian ada teman kita yang dulu gabung tapi sekarang udah gak satu pemikiran lagi, udah jauh-jauhan. Akhirnya pada saat kita melihat, ada segitu lagi, pindah yuk, jangan di sini gak enak. Ada yang kayak gitu. Hah? Allahumma barik lana bima rojaqtana melawan kita. Ya, kita doa selamat gitu ya. Selamat di dunia ya, sampai di akhirat gitu ya. Sehingga juga baca doa Allahumma barik lana bima rojaqtana. Nah, itu mau kita berdoa aja ya. Kita harus hadapi dengan melihat sekarang di berita, aduh gimana ya, sekarang lapangan pekerjaan, udah tenang aja, rezeki mah sudah diatur, betul nggak? Ya, nanti saya kuliah di mana, pusing gitu ya, belajar terus gitu ya, terima kayak dipikir terus tugas kita, ikhtiar, usaha. Kita mulai punya harapan yang tinggi, cita-cita yang tinggi, tapi harus yang lebih tinggi adalah usaha kita. Teman, ya coba yang Iwan nih. Yang pertama tadi apa? Hai, artinya yang kedua lain, artinya lemah, bukan hanya di lisan tapi dalam komen. Yang ketiga qarib, ya artinya apa? Dekat, ingin friendly, banyak sahabat ya, walaupun beban itu gak apa-apa, temenin aja ya. Jalan sah, artinya sahrin, artinya takbir. Dan Rasulullah, semoga kita sebagai umatnya selalu meneladani akhlaknya, meneladani sifatnya,
Rasulullah. Nah, salah satunya itu kita harus tenang teman-teman. Jadi ketika teman-teman dihadapi oleh ujian hidup, teman-teman tuh santai aja, tenang aja. Teman-teman tuh harus yakin Allah itu tidak akan menguji hambanya jika hambanya tidak dapat menjalankan ujiannya. Jadi teman-teman kalau dapat ujian hidup nih, teman-teman santai aja santai. Karena Allah itu pasti akan selalu membantu hambanya. Selanjutnya, teman-teman, kita sebagai umat muslim dan muslimah, kita itu harus selalu berselawat kepada Rasulullah sebagai bentuk cinta kepada Nabi. Dan semoga dengan adanya acara pada hari ini, dengan teman-teman mengikuti rangkaian acara pada hari ini dari awal hingga akhir, menjadi bukti nyata bahwa kita sebagai umatnya itu mencintai Rasulullah, dan semoga kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kalian semua yang pertanyaannya akan disampaikan oleh Ustaz Faris dan Ustaz Muhammad. Berani ya. Apa ya pertanyaan? Ada hitungan ya? Satu, sabar. Satu, dua, sabar masih dua. Orang ini boleh. Apa yang singa baca pada saat ketemu ente? Belum makan. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Allah masih apa berarti? Dibaca juga pas ente makan. Ya. Ada lagi? Apa yang menjelaskan tentang kemudahan? Sisi. Kayak di syuting GGS kok nggak? Negara suci. Oh Sisi. Ya. Sisi kelas berapa? 11. Ada berapa yang 10 berapa? Oh ada 9. Masya Allah SMA lebih 9. Ya. Sahlin apa Sahlin? Itu dia masuk mau sih. Wah. Bahasa Arabnya kemudahan. Oke boleh. Ada ayat yang tadi saya baca menceritakan ujian Allah kepada anak Nabi Muhammad. Ada tahu? Al-Bani Apa ya? yang memuji sifat Rasul. Iya. Al-Arzaq itu. Sebelum dengan semuanya itu boleh dibacakan. Kurang apa? Ya, tapi tahu sini. Tapi tahu isinya. Isinya itu tentang sesuatu yang Nabi kayak sifat itu Nabi. Oke. Itu ada. Oke. Nggak apa ada ayatnya. Tapi tahu ayat-ayat Quran. Tapi Dimas berapa ya? 10 doang. Oke. Ada temennya di sini? Enggak ada. Coba, ada berapa anak Nabi? Qasim, Abdullah, Ibrahim, Ruqayyah, Zainab, Ummu Kulsum, Fatimah. Amin. Nama saya Wajah. Allahumma salamatan fidin. Maafin wa'afiatan fil jasad, wa'afiatan fil rizki, wa taubatan qabla maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut, wa najatan minan nar, wal afwa indal hisab. Amin. Dan silakan Pak. Boleh nggak apa? Sama-sama satu yang lainnya. Nggak boleh sama. Ya berapa? 27. Oke. Udah tipis sekali, tipis sekali. Oke. Belum tidak. Betul. Ustaz mau nggak dia
juga. Kan ketawa kan ya. Ini aja ya, pegangnya nanti dapat. Iya. Dan hadiahnya. Diam atuh Riwa boleh naik. أنت يوفي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم إنا نسألك سلامة في الدين. Ada tadarus dan tadi juga temanya ya luar biasa disampaikan bahwa diajarkan itu kita itu pertama senyum. Nah, sudah dibiasakan untuk setiap hari saja anak-anak itu kita sapa dengan morning greeting di SMA 9 itu sudah kita ajarkan bahwa senyum, sapa, salam ya. Dan juga tidak boleh berpikir negatif terhadap baik teman-temannya atau orang lain, tidak boleh mencela karena itu luar biasa. Nabi kita itu mempunyai sifat seperti itu. Kata-kata yang keluar tadi tidak boleh maaf ya, mungkin bahasa-bahasa yang tidak baik, kebun binatang atau seperti apa itu juga tadi ditanamkan. Dan juga tadi untuk selalu berhati-hati karena lisan kita menjaga bicara kita itu bisa melukai, bisa juga membahayakan karena ada dua, yaitu bibir kita yang bicara dan juga sekarang nih tangan kita, jari-jari kita. Nah itu tadi temanya. Oke, dari tema yang hari ini bahwa kalian akan jalan itu menuju perjalanan yang panjang yang mungkin akan gelap, dan sebagai lenteranya Nabi Muhammad itu, teladanilah itu, pasti akan terang sesuai dengan temanya hari ini. Oke, harapan ke depan seperti apa? Depannya jelas anak-anak generasi untuk seperti Jawa Barat ini Pancawaluya ya, untuk kali ini bager, jadi anak-anak itu mempunyai akhlak yang mulia dan juga singer, berarti mereka itu kreatif dan juga melaksanakan kegiatan-kegiatan itu penuh tanggung jawab. Siswa yang mengikuti dari kelas Kelas 1, 2, 3 ya 10, 11, 12 ada. Sedikit menceritakan poin apa aja tadi yang disampaikan buat siswa SMA Negeri 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amalik. Alhamdulillah tadi kami selesai mengisi kajian Maulid Nabi Muhammad di Masjid Agung Alun-Alun Kota Bogor. Tadi alhamdulillah yang disampaikan tadi berisikan tentang akhlak dan sifatnya Nabi. Biar apa? Biar anak-anak muda itu biar semakin cinta, semakin dekat dengan Nabi. Jadi bukan hanya sekedar bukan sekedar hanya omongan saja, tapi juga mulai tahu bagaimana sifatnya Nabi, akhlaknya Nabi, dan mulai memperhatikan juga nanti ketika di rumah. Nah, ada pesan-pesan? Ya, pesan buat anak-anak yang tadi ikut Maulid Nabi, mari tunjukkan rasa cinta kita kepada Nabi dengan cara apa? Dengan cara meniru sifat dan akhlaknya Nabi. Karena kalau seandainya kita ngaku cinta, tapi kita nggak tahu sifat, nggak tahu akhlaknya, itu hanya sekedar omong-omong doang kan. Jadi kita harus tahu sifatnya, kita tahu harus akhlaknya Nabi, dan kita harus mulai mempraktekkannya. Terima kasih Ustaz. Ya.